Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairal zadi wa libas wa amarna an natajawwada biha li yaumil libas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wasma'u wa'ati'u la'allakum tuflihun wa'lamu anna at-taqwa hiya madaru kulli sa'adah. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah di atas mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir dan sidang Jumat siang kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atakum ma muklis? Tahukah kamu siapa orang yang takut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muqlisu fina ma la yatirham lahu wa la nafa'. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu yang tidak mempunyai dirham dan harta. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyatakan sabdanya, innal muqlisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bis-shalah wa siyam wa zakah. Tahukah kamu sesungguhnya orang bangkrut itu dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa yati qad sakama haja wa qadara haja wa akala mala haja wa safaka dama haja wa daraba haja. Tetapi si ahli ibadah ini dulu pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, serta memukul si fulan. Wa yuqta hajja min hasanati wa hajja min hasanati. Maka kebaikan-kebaikan ahli ibadah tadi yang membawa ibadah-ibadah yang begitu banyak, ibadah sholat, puasa, zakat dan lain-lain ibadah ini, pahala orang itu akhirnya diberikan kepada orang yang mengaku. Sampai habis itu pahala-pahala jajaran-jajaran si ahli ibadah ini nol. Bagi banyak hasanatu qabla ayyudha ma'alayhi. Setelah dia tidak mempunyai pahala, masih belum selesai juga urusannya. Datang lagi orang-orang menuntut daripada orang ini. Ya Rabb, dulu orang ini pernah memfitnah saya, pernah menumpahkan darah saudara saya, pernah membuat laporan-laporan palsu terhadap atasannya, pengaduan-pengaduan yang bohong. Sekarang aku mau menuntut.
ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turihat binnah. Maka akhirnya orang ini setelah dia tidak mempunyai pahala, kemudian ada lagi orang-orang yang menuntut dirinya, maka dosa-dosa daripada orang yang menuntut ini ditimpakan kepada diri. Sedang coba rahimahullah, kalau kita menyimak hadis ini sungguh sangat iris. Orang-orang yang berpikir tentang hari akhirat, dia akan berpikir berulang-ulang kali tatkala dia melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain, menyakiti orang lain. Boleh jadi dia ahli ibadah, tetapi karena akhlaknya tidak terjaga, maka akhirnya Allah rendahkan yaumul akhir dan lemparkan ke dalam neraka. Itulah yang bangkrut yang senyata-nyata. Makanya menurut Imam Abu Zakaria An-Nawawi, kalau orang yang bangkrut sekarang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apapun, hidup dalam keadaan sulit, tatkala dia wafat selesai status bangkrut. Atau tatkala Allah memberikan rezeki, anugerah rezeki, maka hilang status bangkrutnya dan dia menjadi orang berkecukupan. Tetapi bangkrut yaumil akhir nanti tidak ada pertolongan dari siapapun. Sudah coba rahimahullah, kalau kita lihat juga dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakaritum. Orang-orang beriman, janganlah kebanyakan berubah sangka, kecurigaan terhadap orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena sebagian dari berubah sangka itu adalah dosa, dan jangan mengungkap keburukan-keburukan orang lain. Apakah kamu suka jika kamu makan bangkai daripada saudara? Al-Imam Hasan Basri juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penyakit-penyakit hati manusia. Dan Hasan Basri rahimahullah anhu qala inna fasadal qulubi syiddatu asya, sesungguhnya kerusakan hati manusia itu disebabkan ada 6 perkara. Yang pertama, awaluha yujrimuna birajai taubah, mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni. Kan persahabat dia membuat kesalahan, berniat membuat dosa, kemaksiatan, korupsi dan seterusnya. Nanti setelah menagihlah tua menjelang dia wafat dia bertobat. Ini penjakitan. Kemudian yang kedua adalah ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun, memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dia tahu menyakitin orang lain itu adalah sebuah keburukan dan dosa, dia tetap melakukannya. Dia tahu mengambil harta orang lain adalah sebuah keburukan. Dia tahu bahwa meminum khamar itu adalah haramnya. Dia tahu. Nah, ini adalah juga penyakit-penyakit daripada hati. Kemudian yang ketiga, wa ja'alna la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Kadang-kadang kita bangun malam duha, ya, duha mengharapkan keluasan rezeki, naik pangkat, kedudukan, kehormatan, ya. Atau bangun malam menginginkan ada sesuatu kepentingan dunia. Inilah orang yang melakukan transaksional terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kapan hatimu tertambat hanya kepada Aku? Kapan hatimu hanya menyembah kepadaku? Tidak ada intrik-intrik, tidak ada apapun tujuannya kecuali memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahu-d-din. Kemudian yang ketiga adalah mereka memakan rezeki Allah tetapi tidak bersyukur, ya. Kemudian yang keempat, wa ma yarduna
Biqismatillah, mereka tidak ridho terhadap ketetapan Allah, tidak ridho terhadap qadar-qadar Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa yaj'aluna mautahum wa la yata'birun, mereka suka mengubur, bertakziah, mengantarkan jenazah, tetapi tidak menjadi pelajaran iktibar bagi dirinya. Mudah-mudahan di situasi yang saat ini penuh godaan-godaan, ya Allah memelihara daripada diri kita, memelihara daripada akhlak kita, memelihara daripada kalbu kita menjadi orang-orang yang mukhlishina lahuddin, ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan kepada siapapun, bukan saling menyikut, menjegal, menjatuhkan dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irdadan liman jahada bihi wa kafar, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala ali al-athhar ashabil ahyar wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa tahu annanakum an wa la'allakum tuflihun wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa lam yajal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ala aradati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tundukkan hati dan wajah kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memperoleh zuhur batin kita, menjaga akhlak kita sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dhurriyyahum hasanat wa qina anhum sayyi'at warzuqhum minat thayyibati innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadir hajat wa ya qadir himat ya arhamar rahimin. Allahumma a'inil islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi hatta wal musyrikin. Allahumma syahid samlahum, Allahumma najib jam'ahum, Allahumma damir diyarhum, Allahumma ansur man nasarahum wa hdil man khadal al-muslimin wa salih jami' ulati muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainah tajri biha ahkamullah wa sunnah wa rasulih wa sairul buldadil muslimin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syif 'ala al-bala wal wala wal waba wal fasya wal munkar wal bagh wa sadail al-hana ma dhahara minha wa ma batana min baladina khassa wa min buldadil muslimin ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i